Saya Minara sama Komawa. Perkenalkan, nama saya Rafa. Saya dari SSW Pengolahan Makanan tingkat 1. Hari ini ingin melanjutkan materi yang kemarin saya bahas, yaitu kita lanjut. Yang ketiga adalah bekerja dengan memahami arti rambu keselamatan. Rambu ini digunakan saat kita bekerja di pengolahan makanan, karena rambu ini untuk menerangkan bahwa hati-hati, kayak seperti rambu keselamatan, terus rambu hati-hati menghindari cedera, dan rambu-rambu yang lainnya. Rambu ini sangat penting di pengolahan makanan untuk mencegah dari kita terjatuh atau dari kecelakaan yang membuat kita terluka. Oke, kita lanjut. Keempat, menggunakan mesin dengan benar. Memahami prosedur kerja untuk menggunakan mesin. Gunakan mesin. Setelah memahami manual prosedur kerja dengan benar, ketika dua orang menggunakan sebuah mesin, mereka harus memanggil satu sama lain. Berarti jika kekurangan staf, jangan memaksa untuk bekerja. Berarti ketika kita menggunakan mesin, maka kita harus tahu apa saja prosedur untuk menggunakan mesin itu. Jadi kita kuncinya tuh harus memahami kegunaan mesin tersebut. Lanjut, kita kedua, lakukan inspeksi atau pra-operasional. Sebelum memulai pekerjaan menggunakan fasilitas atau mesin, pastikan tidak ada kelainan berikutnya. Kelainan yang bisa terjadi pada mesin adalah: 1. Mesinnya itu kotor atau ada sesuatu yang menempel di dalam mesin. Ketika ada yang kotor atau yang menempel, maka kotorannya itu harus dibersihin. Dan kalau ada yang nyangkut atau menempel, maka diambil sangkutannya atau yang tempelannya agar menjadi bersih. Lanjut, apakah di mesin itu ada bau aneh atau enggak? Kalau misalnya di mesin itu ada bau aneh, maka harus langsung dicek untuk mengecek apakah di dalam mesin itu bermasalah atau enggak. Lanjut, ketiga, apakah ada suara atau getaran yang tidak biasa? Nah, ini biasanya sama sih faktor mesin. Kalau misalnya mesin suaranya nggak bagus atau getarannya tidak bagus, maka itu harus dicek untuk mengetahui apakah suaranya itu bermasalah untuk mengganggu pekerjaan atau enggak. Lanjut, kita keempat itu, apakah bilah atau pisau itu udah dipakai atau belum. Nah, kalau misalnya pisau dan alatnya itu belum dipakai atau juga bisa rusak, maka harus diganti lalu dipasang kembali. Lanjut, kita ke 5, adalah suku cadang atau fasilitas atau mesin yang harusnya tidak boleh berpindah tapi malah berpindah. Jadi kita meletakkan suatu tempat yang bukan di tempatnya, itu tidak boleh, karena emang tempatnya itu biasanya kalau di perusahaan sudah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Lanjut, kita ke 6, apakah ada suku cadang yang hilang? Seperti bau atau skrup. Ketika kita melihat di mesin itu bau atau skrupnya itu tidak ada, maka kita langsung lapor ke penanggung jawab. Karena kalau misalnya kita nggak lapor ke penanggung jawab, maka bisa jadi masalah di dalam mesinnya, atau bisa menjadi mesinnya itu menjadi rusak. Lanjut, kita ke 7, apakah perangkat keselamatan yang pengoperasiannya dikonfirmasi pada inspeksi pra-operasional berfungsi dengan baik atau enggak. Jadi kita akan melihat apakah perangkat keselamatan pengoperasian itu udah benar atau enggak. Kalau misalnya perangkat pengoperasian itu belum benar, maka kita harus ngecek, dan kita harus ngecek apakah inspeksinya pra-operasional itu berfungsi dengan baik atau enggak. Kalau misalnya ada masalah, maka langsung lapor ke penanggung jawab. Oke, kita lanjut ke, bisakah lampu dinyalakan dan dimatikan secara normal? Maka kita harus mengecek lampunya apakah bisa menyala atau enggak. Kalau seandainya lampunya tidak bisa menyala, maka langsung diganti dan ada pengamannya untuk diganti atau dibuang ketika lampunya itu emang sudah rusak. Oke, kita lanjut ke 3, tindakan saat terjadi kelainan.
ketika mesin berhenti karena suatu masalah tersebut perlu diatasi. Kesalahan dalam mengambil tindakan dapat mengakibatkan kecelakaan kerja yang besar. Oleh karena itu harus berhati-hati. Satu, yang A, jangan menyentuh mesin saat tombol daya menyala. Ketika kita menyentuh mesin atau saat bergerak, maka kita tidak boleh memasukkan tangan kita ke mesin. Kalau misalnya kita memasukkan tangan ke mesin, kemungkinan tangan kita bisa terluka atau bisa terpotong. Lanjut kita ke B, gunakan tombol stop atau darurat. Tombol ini digunakan ketika Ngapain ganteng? ada kedaruratan gitu, atau ada apa ya sebutannya, ketika mesinnya rusak atau di dalam mesinnya itu ada bahan baku yang masuk, maka harus diberhentikan darurat karena itu bisa membahayakan kita dan lain-lain. Terus selanjutnya kita menggunakan alat pengaman. Mesin dilengkapi dengan alat pengaman. Nah, ini digunakan untuk kita mengamankan mesinnya, apakah mesinnya itu sudah aman dipakai atau belum. Kalau misalnya nggak ada pengaman, biasanya itu tidak safe. Dah, dari saya sekian, terima kasih. Bleh.